Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ja'alana Allah subhanahu wa ta'ala wa iyyakum min ahli al-khair wa min ahli al-surur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kemampuan, yang masih memberikan kita keistiqomahan untuk bisa hadir menghadiri salat sunat tarawih. Alhamdulillah, sebelum kita salat sunat tarawih, kita mulai dengan salat isya secara berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shallal isya bil jamaah fa ka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang hadir salat isya secara berjamaah, maka pahalanya dihitung seperti bangun setengah malam. Bangun setengah malam bukan hanya bangun begadang di sini. Ini bagi anak-anak muda, bagi anak-anak yang bajang, pergunakan begadang itu kalau mau begadang sekali-kali begadang yang bermanfaat. Begadang yang paling banyak manfaatnya adalah begadang di bulan Ramadan dengan tadarus, dengan membaca Quran, dengan bersedekah dan lain sebagainya. Hatta tiba waktu Idul Fitri, keluar dari bulan Ramadan, kita yang muda mengatakan, tumben begadang saya ada gunanya. Kenapa? Karena kita pergunakan di bulan Ramadan. Kalau kita tidak gunakan amal kita semaksimal mungkin di bulan Ramadan, lalu kapan kita beramal soleh? Kalau bulan Ramadan saja tidak bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah, lalu dengan apa kita semakin dekat dengan Allah? Alhamdulillah, dengan majelis seperti ini, dengan hadirnya kita sholat isya secara berjamaah, itu masih kurang. Isya secara berjamaah setengah aja. Gimana cara kita menyempurnakannya? Sempurnakan qiyamul lail secara sempurna dengan menghadiri sholat subuh secara berjamaah. Man shallal isya bil jamaah fa ka'annama qama nisfal lail wa man shallal fajri bil jamaah fa ka'annama qama al-lail kullih. Barang siapa yang hadir salat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia seperti bangun setengah malam. Dan barang siapa yang hadir dilanjutin, dibalas dengan salat subuh secara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala menulis kebaikan itu seperti bangun malam suntuk sampai subuh. Ya, tidur dapat pahala, duduk dapat pahala. Kenapa? Saya salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini perlu kita syukuri. Ya, namun yang harus kita jaga adalah ya salat isya dulu baru salat tarawih. Nah, banyak yang hadir salat tarawih enggak salat isya. Itu banyak yang menjadi problem di antara masyarakat. Apa hukumnya seseorang hadir salat tarawih belum melakukan salat isya? Sekalipun dia sholat tarawih 100 rakaat, 1000 rakaat, tapi dia belum sholat isya, tarawihnya ditolak. Tarawihnya enggak sah. La tan'aqid, enggak dianggap sholat tarawih dulu. Kenapa? Karena tertibnya adalah isya dulu baru tarawih, bukan tarawih dulu baru isya. Kalau ada orang sholat tarawih dulu baru sholat isya, maka tarawihnya enggak sah. Gimana cara? Ulang lagi tarawihnya habis sholat isya. Ya, makanya tidak ada orang yang datang sholat tarawih kecuali dia sudah melaksanakan sholat isya. Ya, baik, alhamdulillah. Kita bersyukur masih bisa sholat isya berjamaah, masih bisa sholat tarawih. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari kita menjalani puasa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah menghindarkan diri dari hawa nafsu. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu tahu perkara yang membatalkan puasa? Bukan hanya makan dan minum saja. Al-mufattirat dibagi menjadi dua. Yang membatalkan puasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama al-hissi, yang membatalkan puasa yang nampak, makan, minum dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ini yang paling bahaya ini. Ini yang banyak sekali masyarakat belum tahu. Al-mufattirat al-ma'nawiyah, yang tidak nampak. Apa contohnya? Ghibah. Apa contohnya? Namimah. Apa contohnya? Kadzib. Berbohong, tidak menjaga lisan, selalu mengumpat, selalu menggunjing, selalu selalu membicarakan saudara muslimnya. Itu puasa kita enggak batal, tapi pahala puasa kita yang batal. Apa gunanya kita berpuasa kalau tidak mendapatkan pahala? Makanya pekerjaan orang yang seperti ini masuk dalam kategori Qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kam min shaim
laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Ada berapa orang puasa tapi enggak mendapatkan pahala puasanya kecuali haus, kecuali lapar dan dahaga saja. Kenapa? Pahala puasanya terpangkas. Kenapa? Kebaikan puasanya itu udah habis duluan sebelum dia berbuka puasa. Bukankah kita nanti di malam lebaran itu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar? Apa gunanya kita bertakbir kalau ujung-ujungnya puasa kita enggak diterima? Orang yang paling berhak melaksanakan malam atau hari kemenangan adalah dia yang lulus dari ujian selama bulan Ramadan. Jangan sok-sokan ikut malam kemerdekaan kalau tidak berpuasa. Nggak pantas orang nggak puasa tiba-tiba ikut lebaran. Buat apa? Yang merayakan hari kemenangan adalah mereka yang lulus dari ujian selama bulan Ramadan. Nah, ini harus kita perhatikan. Makanya hawa nafsu ini susah sekali untuk dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma raja'a, ketika balik dari perang, kebetulan perang itu di bulan Sya'ban, beberapa hari lagi bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Raja'na min ghazwatul asghar ila al-akbar. Apa kata Rasulullah? Kita telah kembali dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Sahabat bertanya, kurang setuju ya Rasulullah, bukankah menghadapi orang kafir, bukankah perang bersama orang kafir, bersama orang musyrik itu merupakan jihad yang lebih besar? Apa kata Rasulullah? La, jihad yang lebih besar adalah jihad untuk melawan hawa nafsu. Jihad yang kita lakukan kemarin perang bersama orang musyrik itu adalah jihad kecil itu. Sekarang kita akan memasuki jihad yang lebih besar, yaitu jihad menghadapi hawa nafsu di bulan suci Ramadan. Sulit sekali untuk menjaga hawa nafsunya. Makanya berbohong, tidak menjaga lisan, mengumpat dan lain sebagainya. Itu bisa menghilangkan, ya, itu bisa memangkas kebaikan dari bulan suci Ramadan atau kebaikan dari pahala puasa kita. Maka ini yang harus kita perhatikan. Puasa itu bukan artinya imsak, menahan dari makan minum saja, tapi menahan dari sikap. Barang siapa yang ketika berpuasa tidak membuat dia lebih baik dari sebelumnya, maka puasanya itu enggak diterima. Salah satu cara kita mengetahui puasa kita diterima adalah amal kita tambah baik. Ketika kita keluar dari bulan Ramadan, kita tambah baik. Ketika kita masuk di bulan Syawal, akhlak kita tambah baik. Ya, nah, itu yang perlu kita perhatikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Rasulullah mengatakan apa? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, barang siapa yang mengaku beriman, apa yang harus dia lakukan? Falyaqul khairan, maka dia harus berkata baik. Enggak ada orang beriman enggak berkata baik. Ya. Makanya barang siapa yang mengaku dirinya beriman, falyaqul khairan, dia harus berkata baik. Kalau enggak mampu berkata baik, apa kata Rasulullah? Auliyasmut, diam aja kalau enggak mampu berkata baik. Lebih baik diam daripada berbicara tapi bisa mengumpat. Lebih baik diam daripada berbicara bisa melukai hati sesama muslim. Makanya Rasulullah mengatakan di hadis lain, al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sesungguhnya adalah dia yang selamat dari gangguan muslim yang lainnya, dari umpatan dan dari gangguan tangannya. Tidak ada yang umpat dan dia tidak diumpat dan dia tidak mengumpat, itu muslim yang baik itu. Dia tidak mengganggu muslim dan dia tidak diganggu, itu muslim yang baik itu. Makanya banyak orang yang tidak mengganggu tapi dia dibully, itu bukan muslim yang baik. Bisa dari dia dan bisa dari orang itu. Ini bahaya sekali. Ini yang harus kita perhatikan di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Perkara selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah yang banyak sekali kita belum mengetahui adalah sholat 2 rakaat sebelum sholat witir itu. Ya, kita tegaskan itu bukan sholat witir. Banyak yang mengira itu sholat witir. Rakaatan minal witri. Apakah itu sholat witir apa enggak? Itu bukan sholat witir. Ya, makanya ini supaya kita tahu bagaimana niatnya. Ya, sholat sunat yang akan kita lakukan sekarang 3, 2 plus 1 itu yang duanya itu dinamakan dengan sunnah asy-syafa'. Itu dinamakan dengan sholat apa? Sholat asy-syafa'. Kalau yang terakhir 1 itu baru namanya sholat witir. Kalau kita niatkan bagaimana? Usolli sunnat asy-syafi'i minal witri. Itu niatnya. Baru yang kedua nanti mengatakan usolli sunnat al-witri dan lain sebagainya. Ini ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Apa kata Allah? Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal witri. Syafa' itu 2, witir itu 1. Itu maksud dari Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya kita tidak salah di dalam berniat, ya. Ini penting. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Makanya ibadah itu kalau tidak dilandasi dengan ilmu susah. Kita harus mengetahui landasan ilmunya. Ya, semoga dengan terus kita hadir majelis ilmu, majelis salat tarawih, majelis ibadah, majelis tadarusan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan syafaat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.